Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Diahi Pratiwi, NIM 196100028. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Prediksi Kasus COVID-19 Kota Surabaya menggunakan Backpropagation dengan FGS Optimizer. Nah, makalah ini ditulis oleh Zuraida Fitria, Muhammad Handri Tuloli, Syaiful Anam, Nur Hidayat, Indahyanti, dan Dwi Miftah Mahadani. Kita masuk ke pendahuluan. Nah, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini ditularkan dari manusia terinfeksi ke manusia sehat melalui udara. COVID di Indonesia ini sempat menjadi negara dengan kasus terinfeksi COVID-19 tertinggi di Asia Tenggara. Salah satunya ini adalah kota Surabaya. Nah, hingga pertengahan tahun 2020, kasusnya ini mencapai lebih dari 15.000 kasus positif dengan lebih dari 1.000 kasus kematian. Seiring semakin bertambahnya kasus COVID-19 ini, menjadikan banyak peneliti yang mencoba untuk memodelkan dan meneliti kasus COVID-19 ini. Nah, salah satu langkah yang digunakan untuk menekan angka penyebaran COVID adalah dengan memprediksi. Berdasarkan prediksi tersebut, kita dapat mempelajari dan mengaproksimasi perkembangan COVID-19 ke depan dalam jangka pendek. Kemudian setelah itu kita jadi tahu situasi terburuk dan langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk setidaknya menekan angka penyebaran COVID-19 ini. Nah, salah satu metode yang populer untuk memprediksinya adalah jaringan syaraf tiruan atau JST. Metode ini dapat mempelajari pola kasus COVID-19 sehingga dapat memprediksi kasus di masa depan. Nah, salah satu metode JST yang telah berhasil digunakan adalah algoritma backpropagation. Tapi performa algoritma backpropagation ini bergantung pada arsitektur dan metode optimasi yang digunakan. Nah, algoritma backpropagation standar dioptimalkan dengan metode gradient descent. Tetapi ada algoritma yang bekerja lebih cepat daripada metode gradient descent, yaitu algoritma BFGS. Nah, berdasarkan hasil percobaan, algoritma backpropagation yang dioptimasi oleh algoritma BFGS ini memberikan hasil yang lebih baik, yang lebih optimal dengan konvergensi yang lebih cepat dibandingkan dengan algoritma backpropagation standar untuk prediksi kasus COVID-19 di Surabaya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode. Nah, di kasus ini dipilih 90% data awal COVID-19 pada rentang 23 Maret sampai 15 November 2020. 90% ini dijadikan sebagai data latih, kemudian sisanya yaitu 10% dijadikan sebagai data uji prediksi. Nah, data yang diambil ini adalah kumulatif terkonfirmasi positif, kumulatif kematian, dan kumulatif kesembuhan. Nah, kemudian di sini ada diagram alir proses prediksi kasus kumulatif terkonfirmasi COVID-19. Nah, pertama kita masukkan data latih. Kemudian bobot awal pada backpropagation ini dibangkitkan secara acak. Dan kemudian kita masuk ke langkah latihan. Nah, pada proses latihan ini, bobot backpropagation ini diubah dan ditingkatkan sehingga menghasilkan bobot yang optimum dengan meminimalkan error. Nah, error ini diminimumkan dengan metode BFGS. Kemudian menghasilkan
luaran bobot akhir atau bobot final. Nah, bobot akhir yang didapatkan pada tahap latihan ini akan digunakan pada uji prediksi. Pada langkah ini, data uji prediksi menjadi data masukan dan data keluaran yang merupakan representasi prediksi kumulatif kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, pada makalah ini diasumsikan kumulatif kasus terkonfirmasi positif ini beberapa hari sebelumnya, kumulatif kematian dan kumulatif kesembuhan ini akan berdampak pada kasus terkonfirmasi pada hari selanjutnya. Nah, oleh karena itu, kumulatif kasus terkonfirmasi positif 2 pekan berturut-turut, kumulatif kematian dan kumulatif kesembuhan menjadi data masukan. Arsitektur JST atau jaringan syaraf tiruan ini dibuat dengan banyak variabel, yaitu kumulatif kasus terkonfirmasi positif dalam 2 pekan berturut-turut, kumulatif kematian, dan kumulatif kesembuhan. Jadi, variabel yang dipakai sebagai data masukan ada 16 variabel, yaitu X1, X2, sampai X14. Secara berturut-turut ini merupakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Kemudian X15 ini adalah kumulatif kematian dan X16 adalah kumulatif kesembuhan. Nah, ini merupakan visualisasi arsitektur JST. Terdapat di sini bisa kita lihat terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan masukan, lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Nah, banyaknya lapisan tersembunyi yang dapat mengoptimasi banyaknya lapisan tersembunyi ini ditentukan berdasarkan banyak percobaan. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan banyak lapisan tersembunyi yang dapat mengoptimasi kinerja backpropagation. Skenario banyaknya lapisan tersembunyi yang digunakan pada makalah ini yaitu 1651, 1621, 1651, 1601, dan 1651. Nah, artinya ini apa? Nah, contohnya yang 1651. Artinya adalah yang 16 ini merupakan lapisan masukan, 5 merupakan lapisan tersembunyi, sedangkan 1 ini adalah jaringan dibangun atas 1 neuron pada lapisan neuron. Nah, pada proses latihan pada algoritma backpropagation ini terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama adalah feed forward. Yang kedua adalah backpropagation error, dan yang ketiga adalah memperbarui bobot dan bias. Kemudian kita masuk ke algoritma backpropagation dengan BFGS optimizer. Langkah yang pertama adalah inisialisasi bobot backpropagation dengan nilai acak dan T sama dengan 1. Kemudian jika selama error ini lebih dari minimum error atau iterasi ini kurang dari maksimum iterasi, maka kita lakukan langkah ke-2 sampai ke-8. Nah, langkah kedua ini adalah untuk setiap data kita lakukan langkah ke-3 sampai ke-8. Kemudian kita masuk ke tahap feed forward, yaitu langkah ke-3 sampai langkah ke-4. Sampai langkah ke-5. Nah, pada langkah ke-3 ini
setiap unit pasukan yaitu X1, XI, di mana ini adalah 1 sampai N, kita distribusikan ke unit lapisan tersembunyi. Kemudian setiap unit lapisan tersembunyi tadi atau ZC, di mana J ini 1 sampai P, kita hitung bobotnya, yaitu VIJ, itu adalah 1 sampai P dengan sebuah sinyal masukan menggunakan rumus pada persamaan 1, yaitu Z in J sama dengan V0 JT plus sigma I XI VIJT. Dengan V0 J ini adalah bias pada unit tersembunyi J. Kemudian kita hitung sinyal luaran dengan fungsi aktivasi pada rumus pada persamaan 2 atau 3, yaitu ZC sama dengan F Z in J, dan ZC sama dengan 1/1 plus E pangkat min Z in J. Kemudian kirimkan ZJ ini ke semua unit luaran. Nah, kemudian kita masuk ke langkah 5. Setiap unit luaran, yaitu YK, di mana K ini adalah 1 sampai M, dihitung berdasarkan sinyal masukan yang ditunjukkan pada persamaan 4 berikut. Nah, kemudian dengan W0J ini adalah bias pada unit luaran K. Kemudian sinyal luaran ini dihitung dengan fungsi aktivasi pada persamaan 5 atau 6. Ini YK sama dengan F Y in K, atau YK sama dengan 1/1 plus E pangkat Y min Y in K. Kemudian kita masuk ke tahap backpropagation error. Setiap unit luaran YK, di mana K ini 1 sampai M, menerima penyesuaian pola target dengan data masukan dan menghitung error dengan persamaan 7 berikut ini. Di mana delta K ini adalah error koreksi bobot WJK. Kemudian kita masuk ke langkah 7. Nah, setiap unit tersembunyi ini atau ZJ tadi, di mana J itu 1 sampai P, menghitung delta K pada persamaan 8 dan 9 berikut. Kemudian kita masuk ke memperbarui bobot dan bias. Ini langkah terakhir ya. Jadi setiap unit luaran YK, di mana K ini 1 sampai M, memperbarui bias dan bobot J 1 sampai P pada persamaan 10 berikut. Di mana CK ini adalah aproksimasi matriks Hessian. Nah, pada kasus ini matriks Hessian ini diperbarui dengan formula pada persamaan 11 berikut. Nah, setiap unit tersembunyi Z 1 sampai P memperbarui bias dan bobot I, yaitu 1 sampai N, berdasarkan pada persamaan 12 berikut, yaitu VIJT plus 1 sama dengan VIJT plus alpha GJT gamma J XIT. Nah, di mana GJT ini adalah di mana GJT ini didefinisikan pada persamaan 13 berikut. Nah, kemudian untuk langkah terakhirnya adalah mengecek kriteria pemberhentian. Nah, pada makalah ini menggunakan fungsi sigmoid, yaitu fungsi yang memiliki nilai maksimum sama dengan 1. Nah, ketika nilai maksimumnya ini lebih dari 1, maka harus ditransformasi terlebih dahulu. Nah, apa yang ditransformasi? Yang ditransformasi itu adalah pola masukan dan keluaran. Learning rate yang digunakan ini pada makalah ini adalah bersifat statis. Nah, pada kasus ini beberapa skenario alfa yang digunakan yaitu 0,01, 0,005, 0,01, 0,01, dan 0,2. Kriteria pemberhentian yang digunakan adalah maksimum 1000 iterasi, performa 1E05, dan gradien 1E75. Yang artinya ketika pembelajaran JST mencapai maksimum iterasi atau batas performa atau batas gradien,
proses pembelajaran akan dihentikan, dan sebaliknya. Nah, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Data yang diambil pada kasus ini adalah data pada rentang 23 Maret sampai 13 November 2020. Kemudian data yang digunakan ada dua, yaitu data latih dan data uji. Nah, di mana data latih ini adalah 90% dari data awal dan data uji adalah 10% sisanya. Eksperimen ini menggunakan software MATLAB R2014B. Perbandingan performa BFGS dan gradient descent dalam mengoptimasi GST propagation dengan arsitektur yang berbeda ditunjukkan pada tabel 1 dan 2 berikut. Nah, di sini bisa kita lihat akurasi yang dihasilkan oleh metode BFGS ini lebih tinggi dibandingkan dengan gradient descent. Nah, semakin banyak lapisan tersembunyi yang digunakan, maka semakin lama pula waktu komputasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian jika lapisan tersembunyi yang digunakan semakin banyak, maka kemungkinan bisa terjadi overfitting. Nah, overfitting ini adalah suatu kondisi yang mengakibatkan akurasi tinggi pada data latih, tapi pada data uji akurasinya rendah. Sehingga pemilihan lapisan tersembunyi ini haruslah tidak terlalu dikit juga tidak terlalu banyak. Jadi di tengah-tengah gitu. Kemudian kita lihat ada tabel 3 dan tabel 4. Nah, ini merupakan tabel yang menunjukkan perbandingan performa metode BFGS dan gradient descent dalam memprediksi kasus COVID-19 dengan skenario learning rate yang berbeda. Nah, bisa kita lihat di sini. Performa backpropagation dengan metode BFGS ini menghasilkan mean square error yaitu 3,392E05 pada data latih dan 8,899E06 pada data uji. Sementara untuk backpropagation standar menghasilkan mean square error 2,689E04 pada data latih dan 1,520E04 pada data uji. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa learning rate dengan performa terbaik itu bernilai 0,01. Nah, kemudian kita lihat di sini ada gambar 3 dan gambar 4, yaitu gambar yang menunjukkan perbandingan data kasus COVID-19 asli dengan hasil luaran proses GST backpropagation. Nah, dari gambar tersebut bisa kita lihat bahwa backpropagation yang dioptimasi dengan metode BFGS ini lebih menghasilkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan backpropagation yang konvensional. Ini adalah gambar 3 dan ini adalah gambar 4. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa backpropagation yang dioptimasi dengan BFGS ini lebih optimal. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil eksperimen tersebut, diperoleh bahwa jumlah lapisan tersembunyi pada parameter pembelajaran berpengaruh terhadap performa backpropagation. Jumlah lapisan tersembunyi tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Jadi, tengah-tengah.
Semakin banyak jumlah lapisan tersembunyi, maka semakin lama pula waktu komputasi backpropagation dengan BFGS. Sedangkan waktu komputasi backpropagation dengan gradient descent ini tidak secara signifikan naik seperti halnya backpropagation dengan BFGS. Performa backpropagation dengan gradient descent maupun BFGS mencapai performa terbaik dengan learning rate yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, yaitu 0,01 tadi. Nah, performa backpropagation dengan BFGS memiliki akurasi yang lebih baik dalam memprediksi kasus COVID-19 di kota Surabaya dibandingkan dengan backpropagation dengan gradient descent. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di sini juga banyak kesalahan atau kekurangan dalam saya menjelaskan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.